wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Ketemu lagi di podcast Apnia. Yang mana hari ini Nia bareng sama tamu-tamu yang luar biasa yang akan membagikan tentang perjalanan hidupnya. Nah, ini cocok banget temanya bagi Anda yang mau menikah atau pengantin baru atau bahkan yang sudah menjalani bahtera rumah tangga, let's say 5 tahunan atau lebih. Ini bisa diambil pelajaran baiknya ya. Dan juga bagi Anda yang mungkin punya rasa-rasa iri dengki yang berniat jelek, harus banget nonton podcast ini. Karena apa? Dampaknya itu menyeramkan sekali ya. Kita sama-sama dulu yang udah stay di sini, yang udah ganteng-ganteng, yang udah cantik-cantik banget, yang pasti paling cantik ada Mampur Yai. Assalamualaikum, Mam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mam? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sebelah Mampur Yai ada Kak Arimbi. Halo, Kak Nia. Halo, Kak Bimbi. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Ada Mas Yusuf ya. Halo, Mas Yusuf. Halo. Iya, Mas Yusuf asli mana, Mas? Saya Serang. Oh, Serang. Kirain dari Pakistan. Oh, bukan ya? Ada sedikit. Kakek Yaman. Oh, ternyata saya punya ilmu untuk melihat. Maaf ya, Mom. Sombong.com. Oke, nah kali ini temanya tentang badai rumah tangga. Badai rumah tangga. Yang namanya berumah tangga pasti ujiannya seabrek-abrek gitu ya. Bahkan ada yang bilang pernikahan itu bukan dari akhir segalanya, tapi justru memasuki babak baru kehidupan. Sama seperti yang dialami oleh Mbak Arimbi dan juga Mas Yusuf nih. Yang mana selama pernikahannya itu ngerasa tidak baik-baik aja. Tapi di sini tidak ada yang hianat. Ya, Mam ya, betul. Tidak ada yang hianat, tapi justru cobaannya itu dari luar. Tuh, seperti apa ceritanya? Kita tanya aja langsung sama Mbak Arimbi sama Mas Yusuf sendiri. Mbak Arimbi sama Mas Yusuf menikah sudah berapa tahun? Sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun ya. Sudah punya anak? Sudah. Alhamdulillah. Umur berapa anaknya? Umur anaknya mau 4 tahun juga. 4 tahun juga. Oke. Nah, Mbak Arimbi kan ini yang berobat ke Mam ya. Kalau Mas Yusuf menemani Mbak Arimbi gitu. Boleh tahu Mbak, sebenarnya Mbak Arimbi lagi ngerasain apa sih sampai akhirnya Mbak Arimbi sampai di rumah Mampur Yai ini? Yang aku rasain ini setahun belakangan ini ya, yang parah. Atau 2 tahun belakangan ini itu kayak ada bisik-bisikan gitu di telinga, kayak aku pengen kalau marahnya meledak-meledak, terus kayak pengen kalau itu kadang suka pokoknya kecemasan berlebih, terus pengen bunuh diri, pengen kalau marah tuh selalu pengen sampai punya apa namanya pikiran bunuh suami, bunuh anak gitu. Sampai se ekstrim itu? Iya, kayak ada selalu bisikan kayak gitu kalau lagi marahnya meledak-meledak. Oke. Yang bikin Mbak Arimbi sampai meledak itu marah yang kira-kira seperti apa yang bikin Mbak Arimbi ke-trigger? Apa ya, kayak masalah rumah tangga aja sih kayak gitu. Oke. Kayak ya biasa lah kayak gitu. Kalau rumah tangga, terus kalau masalah kayak kecil jadi besar, kayak gitu. Tapi Mbak Arimbi ini Mas Yusuf memang dari awal kenal sudah temperamental atau sebelumnya tidak seperti ini? Sebelumnya nggak seperti ini sih. Lebih ada tenangnya sedikit ketimbang 2 tahun terakhir ini. Oke, bete-bete cewek biasa lah ya? Ya, bete-bete cewek biasa lah. Tapi ini kayaknya udah lebih ekstrim karena tadi sampai lebih parah lah. Udah termasuk fase yang udah gak bikin nyaman di dalam rumah tangga ya, harusnya. Makanya alhamdulillah dengan adanya pelantara dari ayah untuk ke tempatnya Mam, ya alhamdulillah dengan 3-4 kali belakangan ini alhamdulillah ada perubahan, lebih tenang, bisa berpikir positif, energi negatifnya alhamdulillah kebuang sedikit-sedikit. Mbak Bimbi mau tanya, Mbak Bibi tuh ngerasa, oh aku nih ada something yang nggak beres nih di diri aku tuh pas kapan? Pas lagi sendiri sih, kayak cuman sama anak doang. Pokoknya lagi nggak ada kegiatan, tiba-tiba kayak ngerasa kok takut, terus apa namanya, ya pokoknya kayak gitu takut, terus pengen nangis, pusing, sampai gemeter tangannya semua kayak gitu. Jadi kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba takut gitu ya, sampai mau sama suami sampai ada pikiran-pikiran aneh gitu. Padahal suaminya nggak ngapa-ngapain. Iya sih.
Nggak ngapa-ngapain berarti Nggak Mas ya? ngapa-ngapain. Diem aja, tapi kenapa aku gitu? Lebih ke ini sih, dia tuh kebanyakan pada saat saya berangkat kerja, posisi rumah sepi, dia nggak ada kegiatan, kurangnya kegiatan aja sih. Yang dia bisa ada masuk energi-energi yang negatif pada saat dia lengah, ya dibikinlah hatinya bimbang kah, atau dibikin halusinasi dia punya pikiran apa gitu, ada seseorang di dekatnya kah, atau bisikan apa yang kayak gitu-gitu aja. Kebanyakan sih lebih ke pada saat dia sendiri, pada saat saya pulang berangkat kerja. Tapi Itu memang aja. di rumah berdua aja. Berdua aja, dan emang nggak ada tetangga yang main sih, jadi kita cuma bener-bener full time di rumah. Full time Jadi di kayak rumah. ngerasa Nggak ada kegiatan nggak ada apa-apa. kegiatan apa-apa, nggak ada temen. Jadi kayak bawaan kayak ada bisikan takut lah, apa segala macam kayak gitu. Sampai tiba-tiba tuh suka nangis, suka cepetan pulang tuh suami gitu, karena kayak bawaannya takut aja. Pada saat Mbak Bimbi mulai ngambil pisau untuk cutting, yang di pikiran Mbak Bimbi itu apa? Nggak tahu sih, tiba-tiba kayak ada bisikan gila aja gitu. Tiba-tiba udah di cutting kayak gitu, dan itu tuh nggak berasa apa-apa sama sekali, sakit pun nggak. Sampai udah berdarahnya udah banyak, pas udah berdarahnya udah banyak, agak diem sebentar, terus tiba-tiba baru ih kenapa kayak gini, terus langsung sakit sampai ini, baru sadar kayak gitu baru. Oke, jadi Mbak Bibi fasenya adalah ngelamun dulu gitu ya, ngelamun terus nggak tahu kenapa tiba-tiba ngambil pisau aja gitu ya, nggak ada maksudnya abis kena komen orang, atau mungkin kan yang namanya lingkungan ibu-ibu ya suka gosip sana, gosip sini, mungkin ada dengar-dengar gosip-gosip atau media sosial, nggak ada. Jadi memang ngerasa ini anehnya bukan medis gitu ya. Kadang sampai kayak ngomong sama suami aja kayak belibet gitu loh, kayak aku kayak ngomong sama Mbak Nia nih, kayak dibikin kayak nggak bisa ngomong gitu loh, kayak bingung mau ngomong apa tuh, jadi kayak belibet aja pokoknya, kayak gitu, nggak bisa komunikasi dua arah. Oke, gitu. Nah, Mas Yusuf melihat istrinya seperti ini, apa yang ada di pikiran Mas Yusuf pada saat itu? Apakah mungkin ada, ya namanya manusia ya, kadang suka suzon, jangan-jangan ini nih aslinya istriku, gitu kan. Ada juga kan, bisa jadi mungkin pas pacaran masa promosi, yang baik-baik dikeluarin dulu, nanti pas nikah jedeng keluar semuanya. Ada nggak pikiran kayak gitu? Ada, untuk pikiran kenapa kok istri gue kayak gini gitu kan. Ada sempet tanda kutip buruknya ada, tapi dengan hati nurani saya untuk mendampingi dia itu yang lebih kuat. Untuk sebenarnya dia tuh basicnya orangnya baik banget, bisa ngurus suami, apa yang dia bisa memahami keadaan. Itu aja sih kebanyakan, perkuat hati nurani saya untuk tetap bertahan dengan Arimbi ini. Pacaran berapa tahun sih? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Dari 2015 tahun, 8 sampai bulan. 2018. Oke, jadi memang cukup kenal ya. Iya, cukup kenal. Kayak nggak, ini bukan Arimbi nih gitu. Kalau Mbak Arimbi ngerasa ada yang aneh, Mas Yusuf juga ada ngerasa kayak energi negatif nggak? Atau hanya Mbak Bimbi aja? Aku bisa ngerasain tapi nggak bisa ngungkapin itu. Apa yang dirasain? Kayak apa namanya? Ada sesuatu yang di diri dia tuh yang aku pikirin tuh, fokusnya dia tuh nggak pernah fokus gitu, selalu dibikin bimbang, kayak nggak punya pendirian apa segala macam. Tapi kalau lagi ini dia punya pendirian yang sebenarnya gitu kan. Itu aja. Ngerasanya itu ya? Yang aku rasain sih itu aja. Oke. Nah, kita coba ke Mam Priyadi ini ya, karena kan udah sempat terapi 3 kali ya, Mam. 4 kali. 4 kali. Kita kan sempat ngobrol nih, Mam. Masuknya jin itu salah satunya adalah dengan orang yang suka ngelamun. Iya, betul. Betul ya. Terus suka menyendiri. Iya. Kalau dari ceritanya Mbak Arimbi kan sudah mendekati ciri-ciri nih, Mam. Gitu. Sejauh ini dengan Mam Priyadi menghadapi Mbak Arimbi, kita boleh sharing ya, Mam, sama orang di luar sana. Silakan. Apa yang terjadi di rumah tangga Mbak Arimbi? Oke. Saya ketemu Arimbi kurang lebih 1 bulan yang lalu ya. Kurang lebih 3 mingguan lah, 3 mingguan. Dalam kondisi depresi berat. Makanya kita ketemu, ya.
belum cerita apa-apa, baru sholawat sudah mulai teriak-teriak, ya. Situ saya baru mendeteksi hari pertama. Saya ketemukan di situ pribadi Arimbi bukan pribadi Arimbi sendiri. Ada energi lain yang ingin menguasai diri Arimbi. Maksudnya tak apa? Agar rumah tangganya hancur. Dan ini saya lihat 2 tahun ini sudah menguasai Arimbi. Tetapi seperti ini santet, teluh, dan macamnya itu membutuhkan waktu 2-3 tahun. 2 tahun lah ya. Tetapi kalau guna-guna 40 hari, 100 hari udah kena. Guna-guna ya. Tetapi kalau Arimbi ini masa lalu tidak sengaja atau ada orang kecewa atau sakit hati ya. Nah sekarang kan baru tahu ya. Ternyata ada cerita dari bapaknya. Ya ada. Makanya itulah orang bilang ada pepatah, cinta ditolak. Iya. Nah, dan itu fakta. Mam, mau tanya kira-kira nih, tadi kan ada yang bilang cinta ditolak, dukun bertindak. Berarti ada dukunnya toh ini. Ya. Ketika Mbak Arimbi dibantu oleh Mam Nuryai, di sana apa yang terjadi Mam kira-kira Mam? Gelisah. Saya mendengarkan karena bapaknya Arimbi itu bukan kenal lagi ya. Kita sudah kayak seperti sahabat ya. Dia cerita bapaknya, tiba-tiba si A ini kok selalu gelisah, selalu menanyakan bagaimana saya, bagaimana. Ya ada sesuatu keanehan atau sesuatu yang baru terjadi, perubahan. Tiba-tiba suka menanyakan keadaan atau kondisi keluarga bapaknya Arimbi. Tiap hari lagi. Iya. Apalagi setiap jam. Setiap jam nanyain, bayangin coba orang tadi. Dan saya bilang sama Arimbi, nanti kamu akan tahu siapa. Orangnya. Ya, tidak akan lama lagi. Ternyata lewat bapaknya. Ya orang si A tadi terus-terusan nanya ke bapaknya. Tadinya enggak. Kayak aneh gitu ya? Ya aneh. Ya sesuatu yang aneh. Suatu kejadian yang aneh ya. Berarti tanpa disadari dia pun kayak kontak gitu ya? Iya betul, ya? otomatis. Otomatis gitu. Iya. Tapi sebelumnya memang udah ngasih tahu belum ke Mbak Arimbi, oh ini nih yang ngerjain kamu, orangnya ini, tempat tinggalnya ini. Itu Mam selalu kasih tahu nggak ke tamu-tamu Mam? Saya diajarkan oleh agama saya, jika ada berita sekiranya mendatangkan gelisah, gundah gelisah, jangan kamu sampaikan. Jika tamu ke rumah saya cuma satu, kamu mau sembuh tidak? Sembuh. Nggak perlu tahu dari mana dan siapa, itu tidak penting. Biar yang berbuat ini urusan sama Allah. Ya, karena saya tidak pernah mengajarkan, oh kamu harus si A ini, si B, nggak boleh. Karena ilmu seperti ini tidak ada buktinya, tapi bisa dirasakan. Jadi janganlah disampaikan kayak gitu-gitu. Jangan mengadu domba. Ya, yang penting kan sehat. Itu aja. Iya. Dan ikhlas ya Mbak, jangan ada rasa dendam ya. Karena kalau mamanya Mbak Bimbi atau Mas Yusuf juga dendam, apa bedanya sama yang ngerjain? Nah, betul. Betul ya Mam betul, ya? Betul. Alhamdulillah aku sedikit pun nggak ada yang namanya dendam. Walaupun tahu ya. Karena tahu. Semenjak Sedikit nanya kabar ke ayah. Iya, terus-terusan. Terus. Biar yang kuasa yang. Iya, betul. Yang mengadili ya. Kita nggak kasih tahu namanya siapa, atau mungkin karena ada wajah Mbak Bimbi mungkin nonton ya di YouTube nanti. Kalau dikasih kesempatan Mas Yusuf mau ngomong ke dia, mau bilang apa sih? Ini anggaplah kita nggak ada yang tahu nih Mas, tiba-tiba orangnya datang nih Mas, atau lagi nonton, Mas Yusuf mau ngomong apa? Janganlah berbuat yang tidak baik kepada seseorang, tetapi akan ada timbal baliknya ke perbuatannya sendiri. Itu aja sih. Oke, kirain mau ngomong, nggak gentle loh. Kirain udah bukan waktunya. Iya, pokoknya main yang gitu. Gitu. Tapi kan udah sepenuhnya udah milik aku semua. Gitu dong. Iya, buat apa kita? Iya. Biar tambah iri ya. Lihat aja kehidupan kita yang sebenarnya itu seperti apa. Betul. Luar biasa. Oh, Masya Allah ya. Dijaga Mbak Bibi, suaminya. Ya benar. Aku yang berterima kasih banyak sama Mam. Masya Allah. Tadinya aku yang sampai setiap hari Mam, sampai aku tuh takut, nggak bisa sendiri, sampai nangis terus. Sampai nangis tuh sampai sesak napas, sampai yang nggak bisa dijelasin kata-kata deh. Pas ketemu Mam langsung. Alhamdulillah. Yang bikin saya shock itu karena dia staf sendiri itu dia selalu ingin bunuh anaknya, pengen bisikkan bunuh suaminya. Sedih dahsyatnya ya, jahatnya ya energi jin itu ya. Betul. Luar biasa dan perlu diingat siapapun berbuat akan menanggung akibatnya, akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan alhamdulillah Arimbi dalam terapi ini keempat sudah mulai di mana? Sudah mulai tenang?
Sudah mulai tenang. Alhamdulillah. Semua butuh proses ya. Ya, Tidak ada semua yang butuh bisa proses, lawit, no, betul. ya. Betul. Yang kena udah 2-3 tahun, ketemu saya 2 kali enggak lah. Betul, Ya, ada proses iya ada ya, prosesnya. ya. Yang jelas tidak ada mandi macam-macam, tidak ada ritual Iya. macam-macam. Nggak Hanya apa ketemu mama harus apa? Harus wudu. Wudu. Harus bersih tangan, Bersih, benar. kaki. Iya, paling suruh baca apa mama? Syahadat, bismillah. Sholawat. Itu aja. Tetapi kalau badannya tidak ada sesuatu, badan Arimbi, ya biasa-biasa aja, baik-baik saja. Tetapi kenapa baru sholawat langsung teriak-teriak dan teriak? Mbak Rimbi sebelum ke Mampuriai apa udah pernah berobatkah ke orang lain atau baru pertama langsung ke Mampuriai? Sebelumnya belum pernah sih. Sebelumnya belum. Saya ini sendiri. Saya pendam sendiri. Maksudnya pendam sendiri? Nggak pernah cerita ke siapa-siapa Nggak sebelumnya. diungkapin. Nggak diungkapkan, Oh. cuma suami doang yang tahu. Karena mau cerita juga takut nanti ngebebanin keluarga atau apa. Iya. Nah, Mam, ini bahaya ya. Mbak Rimbi ini dibikin bahkan sampai ke babynya juga Iya. pengen disingkirin Iya. gitu. Jadi memang tujuannya adalah tidak hanya rumah tangga, tapi Mbak Rimbinya pun Dibikin menderita. menderita dan bahkan ini bisa ke arah gila ya, Mam. Iya, memang rata-rata sihir itu salah satu sihir adalah membuat menderita orang. Baik. Yang pertama kali yang dikuasain adalah psikisnya, pikiran dulu. Dibikin kacau pikirannya. Mata, sihir suka di mata, mandang orang lain semua salah. Bicara, ngaco, emosional. Intinya dia dibikin menderita, tidak punya kawan, suami akan menyingkir. Tetapi alhamdulillah luar biasa. Suaminya tetap Oh, luar biasa. Saya salut sama suaminya. Jadi bagi pasangan muda atau pasangan sekiranya nikah masih hitungan belum puluhan tahun, jika ada gejala yang tadi disampaikan oleh Arimbi dan suami, dari kenal baik-baik saja, tiba-tiba berubah drastis, tahun pertama, kedua mungkin belum ya, rata-rata tahun ketiga, ya, tahun ketiga, mulai tuh, ya, berubahnya tidak masuk akal, brutal, emosional, menyendiri, ingin menyakitin diri sendiri, ingin menyakitin suami. Tadi ada bisikan harus bikin suami, pengen bunuh suami, pengen bunuh. Hati-hati ya. Tolong ini para suami, harap ini semua pembelajaran ini ya. Untuk Iya. kita semua. betul. Susah loh cari suami yang setia ya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Kadang ada orang maunya senengnya aja, ketika udah ketemu sama dukanya, kabur gitu ya. Mas Yusuf boleh dikasih ke penonton tipsnya, karena gini, kita kan laki-laki sama perempuan tuh beda ya prinsipnya gitu. Gimana caranya biar tetap konsisten nih, setia sama istrinya, biar yang di sana juga yang lagi nonton tahu, oh caranya kayak gini menanggapi. Karena di luar sana mungkin ada yang suaminya yang kena ya Mami, Iya, ada betul. juga yang istrinya kena, Iya. kita nggak ada yang tahu. Iya, gitu. betul. Sekarang kita mau tanya dulu sama Mas Yusuf ya, tipsnya gimana sih Mas, biar tetap on track nih? Tipsnya ikuti naluri hati kita yang paling dalam. Buka pikiran lebar-lebar. Pada saat sebelum ketemu istri, perbuatan istri yang sebelumnya seperti apa, itulah yang kita pikirkan. Baik buruknya istri, itulah yang kita terima. Itu aja sih. Gitu ya. Kalau Mbak Rimbi ada yang mau disampaikan sama suaminya yang udah nemenin 4 tahun waktu yang udah cukup lama ya Mas, ditambah pacaran, Betul. 7 tahun gitu. Mau 5 tahun nih sebenarnya. Mau 5 tahun pernikahannya Februari depan. Oh, mau anniversary. Ada yang mau disampaikan buat Mas Yusuf yang udah setia nungguin dan jagain Mbak Rimbi? Boleh loh Mbak, anggap aja kita nggak ada. Ucapan terima kasih sih udah pasti. Terima kasih banyak buat suami aku. Semoga Masya Allah Baik-baik pokoknya. Selalu nggak bisa berpikir berkata apa-apa positif. lagi. Pokoknya semoga Allah yang membalas kebaikan Amin. kamu. Amin, amin. Pengen nangis jadinya. Sama terima kasih banyak juga sama Ke Mama, Masya Allah. iya. Sama-sama nak. Mungkin kalau nggak ada ini yang kedua mungkin aku udah nggak tahu lagi. Allah enak ya. Iya. Bersama Allah enak ya. Iya. Oke, Mam, boleh nggak Mam dibagikan sama penonton kita gimana caranya menjaga rumah tangga jauh dari sihir, Mam? Ya, terutama ini umumnya aja ya. Iya. Karena pada dasarnya semua hamba Allah manusia akan terancam dengan namanya sihir. Iya. Percaya tidak percaya itu hak masing-masing orang ya. Yang jelas sihir sudah ada sejak zaman Rasul. Sebaiknya biasakan untuk ibadah. Jangan pernah ibadah bolong-bolong. Jangan pernah suujon. Jangan pernah gibah atau emosi.
jaga keharmonisan, terutama pada suami. Kasih kepercayaan sepenuhnya di saat kerja, kasih kepercayaan suami. Nggak usah pikirin seujungnya, nggak. Jika pernah sekali seujon ini setan paling seneng, paling demen. Tadinya seujungnya 5 jadi 100. Tadinya suaminya, jangan-jangan suamiku begini, bukan. Tapi ini permainan, ini jin setan. Saling percaya dan ngasih kepercayaan ya. Ini adalah kunci ibadah nomor 1. Mudah-mudahan terhindar dari hal-hal sekiranya sihir santet. Ibadah nomor 1 ya. Jangan lupa ibadah, jaga lisan. Berarti Mbak Bimbi ini masih dalam terapi sama Mampuryai. Yang penting lu sembuh atau enggak? Ya itu aja, cukup satu aja pertanyaan saya. Betul. Dari mana? Bagaimana? Nggak penting. Saya nggak mau jawab. Dan stop bertanya sama Mam bisa nerawang nggak ya? Haram. Terus Mas, ada juga yang gini, Mam boleh nggak dibalas nih sama yang ngerjain saya nih, saya sakit hati nih Mam. Innalillahi. Apa bedanya? Iya betul. Apa yang ngirim? Ya. Oke. Nah, buat pemirsa yang nggak hanya tentang rumah tangga ataupun melihat viti-viti kita, pengen ketemu Mampuryai yang sekitaran Jabodetabek, sebaiknya datang ke rumah ya Mampuryai ya. Alamatnya ada di link di bawah. Kalau mau kepo-kepo Mampuryai juga ada di TikTok, cari aja Mampuryai gitu. Bahkan kalau umpamanya ada di luar kota pun sampai datang ke sini ya Mam ya. Luar negeri juga ada yang mau datang ke sini. Sudah datang, Mam? Udah banyak kan? Oh iya. Dari Amsterdam, dari Arab. Iya, yang penting Mampuryai sehat selalu. Amin. Terima kasih Mbak Bimbi, semoga kedepannya makin sehat. Amin. Makin banyak rezekinya. Amin. Rezeki sabar, sehat, dan sebagainya ya. Oke deh, terima kasih juga Mampuryai, sehat selalu. Terima kasih juga yang udah nyaksiin Apnia pada kali ini. Semoga ada ilmu yang bisa dibawa atau ada ilmu yang bisa kita simpan baik-baik gitu ya Mam ya. Dan juga tadi ingat, kalau berbuat pasti akan mendapatkan efeknya juga. Kalau kamu baik buruknya. Jadi tergantung dari kita mau merasakan dampak baik apa buruk. Kalau mau baik ya berlaku baiklah sama orang. Kalau mau berlaku buruk ya silahkan dan berlaku buruk seperti itu. Oke deh, jangan lupa di subscribe, terus habis itu komen-komen di bawah. Atau mungkin teman-teman punya tetangga yang kisahnya mirip Mbak Bimbi atau punya saudara, langsung aja chatting-chatting, konsultasi WA boleh ya Mam ya. Gitu. Sampai ketemu lagi di Apnia selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.